Nah, kita dikasih pembekalan oleh Allah bahwa status kita ini hamba. Nah, tugasnya adalah menghambakan diri kepada Allah, sehingga Allah itu ma'bud. Tujuan kita beraktivitas ya, menjalani hidup ini. Oleh karenanya Allah menurunkan standar penghambaan. Karena standar ini harus difahamkan, maka bisa didekati secara rasional. Hikmah-hikmah dibalik standar kegiatan tadi. Larangan itu pasti bahaya, walaupun ya, untuk sementara belum diketahui kenapa dilarang. Seperti halnya satu perintah, gitu ya. Nah, sehingga tugas kita hanya menjelaskan sebab Islam ini dibekali argumentasi logis untuk diterima. Tapi tidak boleh memaksa, itu tidak boleh ya. Maka kalau kurang yakin, mari didialogkan gitu ya. Kurang jelas ya, ditanyakan gitu ya. Tidak usah pakai mengancam ya, supaya apa? Terhalang dari Islam. Seperti halnya tidak boleh kita baik, justru dibalik kebaikan itu menghalangi kita atau orang lain untuk tidak memahami Islam ya, sehingga Allah tegaskan la ikraha, tidak ada bentuk apapun yang nilainya pemaksaan. Secara halus ya, difasilitasi hidup, cukup dengan fasilitas hidup ini kamu tidak usah, yang penting kan berhasil. Seperti halnya ancaman itu. Jadi fiddin, di dalam keyakinan berbuat, manusia harus dikasih pemegangan. Din itu dana ya dinu ya. Berbuat ya, maka mendapatkan buah dari perbuatan itu. Makanya maliki yaumiddin, yang menguasai, merajai hari pembalasan itu Allah. Nah, makanya ini diungkapkan bagaimana seseorang itu menggunakan cara-cara yang irasional. Ini ya, diantaranya apa? Ya, hamazin, pencela. Mencela. Ya. Nah, mencela itu apapun negatif, karena tidak membuat ruang untuk menilai. Ya. Menghina ya, mencela. Tidak boleh kita mencela. Masya ya, berjalan ke sana kemari, binamim, dengan menyebarkan fitnah. Orang mengatakan stigmasi itu ya. Oh, Islam itu gini, tapi dilihat dari pemeluknya ya, sehingga apa? Tidak objektif di dalam menilai satu perbuatan orang. Orang itu bisa berubah. Objektifnya gimana? Tanyakan, kenapa kamu berbuat itu? Apakah mewakili agama yang kau peluk? Ternyata kemudian hari enggak kan, ini inisiatif pribadi, apalagi mengatasnamakan agama ini. Nah, jadi masya itu dari kata masya yamshi, berjalan. Jadi masya itu orang yang ya, berkegiatan kesana kemari ya. Orang sekarang terstruktur, masif. Tapi itu kegiatan untuk apa? Menghalangi orang dari Islam. Itu ya. Nah, binamim, dengan menyebarkan apa? Fitnah Nabi. Namimah ini. Ya, adu domba. Ya. Tapi tidak pernah memberi ruang untuk dinilai secara konseptualnya. Konsep Islam tidak pernah. Islam tidak boleh. Itu ya. Maka mana otomatis dari kata mana itu menghalangi. Kalau mana itu teramat menghalangi orang. Ini pada zaman Islam baru diturunkan ya. Ya, kalau secara konsep kan tidak baru, itu yang dibawa nabi-nabi. Tapi Al-Quran pada zamannya itu sudah mendapati sikap semacam itu. Ya, makanya Islam itu pendidikan, ada dikasih ruang, peserta didik, pendidik, lingkungannya harus mendukung. Itu ya. Nah, lil khairi, kebaikan. Kebaikan apa ini? Islam itu. Islam itu nikmat. Sebelumnya kan ini, ma anta bi nikmati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau Muhammad dengan dasar nikmat
Yang nikmat itu bukan kamu karang. Ya, nikmat Rabbika, pencipta pengaturmu, bimajnun, kamu tidak termasuk orang yang kena tuduhan gila itu. Itu ya. Jadi tindakan Nabi itu ya terkontrol, bukan dikontrol oleh nafsu, terkontrol oleh standar larangan, standar perintah. Masa gila itu? Oh, bisa dinilai. Orang gila itu ngomongnya tidak teratur, ya, ngomongnya meloncat-loncat, tidak bisa dinilai, dan itu hilang kesadaran. Rasulullah itu melakukan perintah itu sadar, dan sebelum orang lain melakukan, Rasul lebih dulu. Seperti hanya larangan, ya, bukan temporal itu dibimbing Allah sebelum orang lain, ya. Rasulullah lebih dulu menjauhi larangan itu ya, sampai Rasulullah bersumpah, ya, bahwa ma min syai'in, tidak ada sesuatu itu, ya, yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum anin nar illa waqad amartukum bihi. Tidak sesuatu yang dengan sesuatu itu kalau kamu jalani ide surga, jauh neraka, sudah aku perintah itu. Itu kan tantangan itu. Ini kalau tidak percaya teliti. Itu ya. Jadi yang dilarang itu sesuai dengan akal sehat. Kalau dijauhi, kenapa itu bahaya-bahaya? Seperti halnya perintahnya, tidak ada sesuatu yang bila kau lakukan dekat surga, jauh neraka, illa waqad amartukum bihi, kecuali sesuatu yang sudah aku perintahkan. Itu Rasulullah. Itu ya. Berarti tinggal apa? Ya nilaiin sendiri. Nah, itu ya. Jadi menghalangi orang dari kebaikan Allah. Tidak ada kebaikan yang paling baik kecuali dari Allah yang Maha tahu bahaya, maka diberitahukan larangan. Yang tahu selamat diberitahukan perintahnya, gitu. Itu nikmat, tidak usah teliti. Nah, coba kita kan kadang-kadang minta ganti, gitu. Ditunjukkan bahaya, terhindar dari bahaya, mana gantinya? Lu masa gitu, golek ganjaran ya? Itu ya, golek ganjaran tanpa dijelaskan ganjaran itu apa. Ganjaran dulu kan pejabat yang dapat jatah, kalau kampung lurah oleh ganjaran sawah kan, karena jabatannya. Itu ya, lu ketika kita jadi hamba, yang hamba itu dikontrol perbuatannya, masa kita minta ganjaran ya? Karena sudah terprotek dari bahaya-bahaya dengan standar hukum Islam itu ya. Nah, kembali kepadanya, muqtadin, melampaui batas, iktada itu melampaui batas. Kamu jangan melampaui batas. Kita bisa mengucapkan itu, ada batasan kan, pager ya. Kamu jangan melompat pager, itu ya. Berarti pagernya kan sudah jelas. Maka Rasulullah al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang haram status hukumnya sudah jelas pagernya. Pager halal sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Antara yang sudah jelas ini ada yang samar. Itu ya. Maka disuruh hati-hati. Itu ya. Bukan gini pembiaran, sakarepmu yang seneng lakukan. Kalau tidak senang ya jangan lakukan. Memang bahaya. Karena hidup ini pasti bersinggungan dengan lingkungan. Tidak usah negara. Kalau saya melakukan tindakan bahaya, minimal anggota keluarga saya kena. Itu ya, dalam komunitas rumah saja harus ono pagere. Itu ya, supaya tidak lompat pager. Nah, taruhlah wa inna khimallah maharimu. Sesungguhnya pagernya Allah itu yang diharamkan itu tadi. Di balik yang diharamkan ada yang halal kan. Itu pager, jangan lompat pager. Nah, sekarang ini banyak orang melompat pager. Padahal irasional pagernya. Pagernya dibikin sendiri. Lu padahal pager ini jaminannya selamat, tidak saja dunia sampai akhirat nanti. Itu konsekuensi melompat pager. Kalau melompat sih untung ini, pagernya dirusak ya pager dewe. Apa ndak gitu? Melompat pager kan sono pagernya dirusak ini. Ah, model-model manusia perusak ya gitu. Mana hamas masya, ya, mu'tadin melampaui, asim lagi banyak dosa. Itu ya, larangan yang kau tinggalkan dosa. Seperti hanya
larangan yang kau jalani dosa, perintah yang kau tinggalkan itu dosa. Apa dosa dalam sini? Ditakoni dosa apa sih? Orang tidak tahu. Oh, itu masalah-masalah batin ya. Ini ya, istanibul fawahish, jauhi hindari kekejian. Ya, madhaharo yang nampak ono pelanggarane. Wama baton yang batin apa itu? Keresahan hidup, beban pikir, tekanan kejiwaannya. Lo itu boleh dicoba. Sendiri-sendiri boleh, rombongan ya boleh. Allah melayani itu. Tidak ada yang menegakkan sanksi, hukum Islam akan berjalan. Kenapa? Itu manusiawi. Larangan Allah itu manusiawi, seperti halnya perintah itu manusiawi. Di mana manusiawinya? Kamu itu butuh. Kamu kan butuh diberitahu bahaya. Seperti halnya kita butuh diberitahu selamat. Itu ya. Makanya disebut fitratallah wa aqim, tegakkan, luruskan orientasi kamu itu. Ya, lidini untuk agama. Agama itu apa sih? Berbuat yang dengan berbuat itu konsekuensi kamu, dengan konsekuensinya kamu ambil. Saya ngambil larangan dengan konsekuensinya. Itu ya. Saya mengambil perintah dengan akibatnya sekali. Itu ya. Wa aqim, luruskan. Kamu kan mencari selamat kan? Itu ya. Kamu kepingin terhindar dari bahaya deh. Iya, itu orientasi. Nah, sekarang Allah menurunkan lidini untuk sistem balas membalas, hanifah yang condong. Condong kepada mana? Tabiat orang, tabiat manusia. Jadi saya itu mencari larangan. Larangan yang paling valid itu yang melarang dari yang tahu bahaya. Itu ya. Nah, wa aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallah, watak dasar yang Allah ciptakan, allati fatarnas 'alaiha, yang manusia dikasih watak dasar asli bersih tanpa lingkungan ya untuk agama itu. Masya Allah, itu Islam. Itu ya, itu Islam. Jadi terbuka Islam itu, tidak boleh ada hambatan, tidak boleh ada tekanan. Itu ya, kasih manusia kebebasan untuk bersikap objektif, jangan subjektivitas. Ini ada dalam Sirah Nabawi gitu ya. Ada seorang masuk Islam yang namanya Adi bin Hatim. Itu ya. Nah, pada tahun-tahun Amul Wufud itu ada tahun pendelegasian. Kenapa? Ancaman sudah reda karena gencatan senjata. Tidak ada orang takut ke Mekah menanyakan Islam. Ya, itu ya. Nah, ini ancaman bagi Quraisy. Maka pintu masuk ke Mekah itu sudah ada manusia yang mempropagandakan semacam ini. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Maka dalam kondisi tahun aman itu datang utusan-utusan dari segala penjuru ya, Jazirah Arab. Ya, di antaranya Adi bin Hatim. Itu ya. Sebelumnya tidak ada manusia yang paling kubenci kecuali Muhammad. Tapi saya kan harus memberi ruang penilaian, karena itu informasi saja dari yang saya dengar membentuk alam pikir saya membenci. Itu ya, saya kan perlu melihat. Itu ya, perlu melihat, bukan sekedar melihat, harus diskusi dengan Muhammad itu. Kalau memang tidak sesuai dengan yang saya dengar, itu ya, ya kenapa saya tidak berbalik? Itu objektif pikirannya itu. Maka ketemu Rasulullah langsung bertanya, man hadzal rajul, ini lelaki siapa ini? Itu ya, bukan siapa namamu, lelaki ini siapa? Itu artinya apa? Ini gentleman orang ini, tidak termakan oleh apa? Propaganda negatif tentang Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad. Sebab dalam pernah Adi bin Hatim, Rasulullah menyampaikan Islam itu karena apa? Seperti penulis sejarah hari ini ingin mengembalikan dominasi non Arab untuk kembali kepada kekuasaan Arab. Itu kan tuduhan tidak ilmiah itu. Jadi Rasulullah menyampaikan Islam itu ingin merebut kembali dominasi kendali dunia yang dulunya Arab sekarang non Arab, ingin dikembalikan kepada orang Arab. Loh, itu tidak objektif, itu harus orisinil bahwa Nabi itu tidak terpengaruh lingkungannya. Itu ya. Lalu Adi karena ditanya
gendernya tadi, bukan namanya. Ya. Ana Adi bin Hatim Nasronian ya Muhammad. Saya seorang Adi bin Hatim pemeluk Nasoro. Langsung Nabi nonjok ini. Nonjok bukan ini. Oh Nasoro lah. Yang apa? Agamamu itu kan mencampur konsep langit dengan bikinan orang. Langsung dibenarkan, iya. Berarti apa? Bukan orisinil itu. Itu ya. Terus di agamamu itu kan ada persentase yang harus dipungut oleh tokoh agama kan. Iya. Iya benar Nabi. Iya. Jadi ada persentase dari pemeluk agama untuk menghidupi tokoh agamanya. Berarti apa? Dia punya kepentingan dengan menyampaikan konsep agama itu kehidupan bagi tokoh-tokoh agamanya. Benar Nabi, itu agama saya. Itu kan fakta realitas ya. Itu dijak, ayo ke rumah saya. Dan saya ingin ketemu Rasulullah, ketemu Muhammad. Belum Rasulullah itu, belum memanggil Rasulullah Muhammad. Nah, belum sampai ke rumah ada seorang wanita tua yang ingin mengemukakan hajat keperluannya, dilayani oleh Rasulullah SAW, sehingga menyita perjalanan menuju rumah itu. Lalu Adi menyimpulkan, ini bukan raja, masuk raja kok semacam ini. Raja itu kan dilayani, seperti tokoh-tokoh yang selama ini tokoh mengatasnamakan agama kan harus dilayani oleh pemeluknya. Ini bukan, melayani malah kepentingan rakyatnya. Maka diajak masuk, dikasih bantal tadi. Itu ya, duduk di atas bantal. Enggak, engkau yang duduk Muhammad, engkau. Saya kan enggak, kamu yang duduk. Kamu tamu saya. Timbulan kedua, saya menyimpulkan bukan seorang raja. Sebab seorang raja tidak demikian. Berarti benaknya selama ini apa? Rasulullah ingin merebut kekuasaan yang lepas dari leluhurnya kan. Loh ini objektif ya. Hadirin rahimakumullah. Terus Rasulullah langsung gini saja, oh, ini kebenaran kok. Kebenaran itu tidak ada hubungannya dengan pemeluk. Kebenaran itu konsep ajarannya. Itu ya. Nanti yang menghalangi kamu masuk Islam itu apa? Karena kamu memandang pengikut saya itu butuh harta kan. Sehingga saya menyampaikan konsep pembebasan ini dari penjajahan karangan bangsawan. Berarti kamu menuduh saya ini karena membela orang-orang melarat itu ya. Sebentar lagi tidak lama itu ya, harta Persia Romawi akan mengalir ke wilayah-wilayah kekuasaan umat saya, dan umat saya tidak butuh, kemakmuran terjadi. Dan itu terjadi pada zaman siapa? Umar bin Abdul Aziz. Tidak ada orang menerima zakat, tidak ada, karena sudah kaya semuanya. Itu ya. Iya, saya memandang terhalang saya dari menilai Islam karena pemeluknya tadi yang melarat itu ya. Tidak objektif ya, itu ya. Ya harusnya objektif menilai ajarannya, jangan pemeluknya. Kemudian yang menghalangi kamu masuk Islam itu kenapa? Banyaknya mungsuh rakyat kami, sedangkan pengikutnya kan sedikit. Itu yang menghalangi kamu masuk Islam. Sebentar lagi ya Adi, itu ya, ada seorang wanita dari Irak naik haji ke Baitullah ini aman tanpa adanya yang mengganggu. Ada ya. Kasih kesempatan dari kebenaran itu. Jangan distigmasi jahat, Islam itu teroris, Islam itu fundamentalis itu. Masya Allah, yang menjajah dunia Islam itu siapa? Ini terus terang ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Dari dua poin ini, Adi mengakui iya, itu yang menghalangi saya menilai Islam secara objektif. Selama ini subjektivitas saya yang gunakan. Kenapa? Informasi yang saya dengar menghalangi saya untuk mengenal lebih dekat konsep Islam ini. Hadirin rahimakumullah. Itu ya. Nah, makanya ini loh. Utulin ya, kaku kasar. Oh, sekarang kasar itu macam-macam. Itu ya. Bikin pagar-pagar. Yang pagar itu untuk apa? Supaya orang mau mempelajari Islam, mengenal Islam. Kasar, caranya kasar. Bukan dialogis, tukar pikiran, diskusi kan itu kan ya. Tapi cara kekerasan, ngirim mesin-mesin perang ke dunia Islam, apalagi nanti Islam ada orang Muslim yang terpancing didanai melakukan perlawanan, itu ya. Hadirin rahimakumullah. Bahasa kan melawan, bukan pertahanan. Berarti ada agresor kan itu ya. Nah, kemudian ba'da dzalika, setelah itu zanim, terkenal jahatnya. Wallahu a'lam.
ya. Kemudian ya, apa motivasi utama pendorongnya? Angka nadza malin wa banin, ya, bahwa dia memiliki banyak harta, wa banin, dan anak-anak, banyak pengikutnya. Itu modal yang ini ada pada diri saya, diri kita semuanya. Kadang-kadang kita menilai itu sebuah kebenaran dari pemeluknya. Pemeluknya itu ya, orang melarat. Oh, berarti mewakili ajarannya. Berarti ajarannya apa? Bikin orang melarat kan. Itu ya. Oh, itu pengikutnya orang-orang bodoh. Lalu kita kesimpulan itu mewakili ajaran agamanya. Itu ya. Nah, makanya dulu ya, penjajah itu pasti menghalangi orang untuk memahami Al-Quran. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, dulu ada Van der Plas, diceritain mbak-mbak dulu itu ngaji mbak biar dilarang sampai Van der Plas, penasihat pemerintah Hindia Belanda untuk Jawa itu ya. Umat Islam itu harus dikipasi supaya tidur. Dikipasi dengan apa? Fasilitas hidup. Nah, kalau sudah liar-liar ini ngantuk, ambil pedangnya itu. Apa pedangnya? Al-Quran. Al-Quran ini pedang. Kenapa? Bagaimana saya memahami diri saya? Saya tidak punya. Saya dalam memahami kan butuh alat untuk memahami. Loh, kalau saya tidak butuh alat untuk memahami siapa kawan, siapa lawan, loh, kita bisa berbagi persentase ya, dengan lawan yang dulu diusir oleh leluhur kita. Sekarang diundang oleh anak cucunya. Lebihan sih tahu usir undang mana kan itu kan ya. Jangan jauh-jauh di Ponegoro. Pak Dirman, andai kan Pak Dirman hari ini hidup, lu kok bangsaku jadi londo kabeh sih. Kenapa? Dia memerankan peran yang dulu pernah menjajah negeri ini. Makanya dulu ada, iku londo belangkonan kan ini, mungkin londo berkopiah, londo rambutnya hitam, dulu kan pirang, rondo kulitnya warna coklat. Itu ya, makanya hadirin, banyak disebut nama Nabi Musa, di saat yang sama juga banyak disebut nama Fir'aun. Artinya apa? Kita jangan pernah melupakan peran Nabi Musa. Itu ya, Nabi Musa itu membentuk generasi lewat pendidikan Islam. Contoh, satu contoh alam pikir kita itu. Nikmat itu kan yang kita pangan ya, yang kita sandang, yang kita tempati, kan itu nikmat. Lalu Nabi Musa itu ada kata-kata yang terselipkan dalam surat Al-Qasas, iya, ayat 17 itu Nabi Musa gini, Rabbi, wahai Allah, Tuhan saya, pengatur saya, bima an'amta alayya, itu semata nikmat yang kau berikan kepada saya, falan akuna dhahirun lil mujrimin, saya tidak menjadi pembela orang-orang jahat. Itu nikmat apa enggak? Itu kan pemahaman alam pikir kita. Ayo, nikmat itu mana sih? Termasuk kita tidak diposisikan ya membela orang-orang pelaku jahat, itu nikmat. Tapi kita kan tidak memandang nikmat. Pertanyaannya gini, ini alam pikir apa enggak itu? Alam pikir yang dibangun. Makanya Nabi Musa membebaskan fisik muslim Bani Israel dari penjajahan Fir'aun itu yo angel. Tapi jauh lebih sulit membebaskan alam pikirnya tadi. Sebab apa? Nanti muslim Bani Israel ketika jadi raja mempraktekkan model kekuasaan Fir'aun, menindas rakyatnya. Ini pemahaman itu ya. Nah, di sini kita dikasih pemahaman sebuah kebenaran itu harus objektif, dan sebuah kebenaran itu pasti menawarkan ruang lingkup untuk didiskusikan, dipertemukan. Kamu kan punya konsep, Islam juga konsepsi. Tidak boleh saling menekan, tidak boleh saling mengancam, propaganda negatif tidak boleh. Sebab manusia itu mencari kebenaran. Kebenaran bukan mencari orang, orang cari kebenaran dalam hidup ini. Nah, kita tinggalkan ya. Ini larangan Allah, bikin larangan. Ini perintah Allah, bikin perintah. Siap, tidak apa-apa, mari dicoba. Itu ya, fantaziru, tunggu. Inni ma'akum minal muntadirin. Itu kata-kata Nabi. Tunggulah, aku juga menunggu. Ketika yang melarang itu bukan larangan Allah, pasti nafsu. Ketika yang memerintah itu bukan perintah Allah, pasti perintahnya nafsu. Kita tunggu mana yang konsekuensinya hancur dan menyelamatkan. Tunggu waktu saja.
Itulah ilmiahnya ajaran Islam, alamiahnya ajaran Islam. Caranya gimana? Wa idza tutla alaihi ayatuna, saat dibacakan kepadanya ayatuna, ayat-ayat kami. Hadirin, larangan itu menunjukkan adanya yang melarang. Itu ya. Kalau tidak percaya prakteknya, larangan ada yang melakukan larangan. Iya, konsekuensi larangan itu ayat. Larangan itu ayat yang melarang, menunjukkan ada yang melarang. Ada pelakunya, konsekuensinya sekali. Papat ayat itu. Tidak dibikin-bikin Islam, tidak dibikin-bikin. Tinggal prakteknya gitu. Ojo dalam negara, dalam rumah ya. Lakukan ya terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita. Pasti dampaknya dalam rumah itu neraka ya. Nggak usah neraka jangka panjang. Dalam rumah sudah menciptakan neraka-neraka. Kenapa? Bapak itu jadi pangeran, harus nurut saya. Masa ajaran Islam. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, bila dibacakan ayat-ayat kami, kola, komentarnya apa? Asatirul awwalin, ya, iya. Usturo itu asatir, dongeng-dongeng, legenda. Awalin, orang-orang dahulu. Legenda gimana sih? Bisa dipikirkan. Itu ya, iya kan legenda Banyuwangi. Aku biar Banyuwangi, ono konflik, ya gak percaya aku gak selingkuh. Pantenono, ternyata apa? Ternyata banyune wangi. Itu kan legenda kuning. Itu ya. Kita ini hidup berdasarkan legenda apa realitas? Mana yang legenda? Berulang terus, salah lakonono terus. Lu kan legenda itu. Agama itu realitas. Yang kamu lakukan ini konsekuensinya kepada kamu, orang dekat kamu. Nggak usah lain. Itu ya. Masa itu legenda sih? Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Kalau sholat itu legenda, tidak ada orang sholat. Sholat itu ajaran nabi-nabi. Senam bisa berubah. Senam untuk apa? Kesehatan kan? Dimodifikasi tidak gerak senam. Dole ono sholat dimodif. Berarti ngadep ngetan, sakar PDW, 7 penjuru kan ngono kan. Mau dimodif. Berdasarkan penelitian nakal. Enggak. Kalau sholat itu bukan dari Allah, ya pasti tidak akan ada orang sholat. Sepanjang sejarah ada orang sholat. Gitu ya. Lo kalau kiblat Mekah itu di Mekah itu, Ka'bah itu dibikin manusia. Itu ya, bukan atas instruksi Allah. Sudah tidak ada. Sudah berapa abad itu? Ada makom Ibrahim di sana. Ya, fihi ayatun bayinat. Ya, di sekitar haram itu ada bukti-buktinya nyata. Napaktilah sejarah nabi-nabi. Di antaranya apa? Makom Ibrahim, bekas tapak kakinya Ibrahim. Masya Allah, bukan legenda ya. Itu ya. Kalau itu legenda sudah sepi. Roma sepi. Tempat-tempat yang disucikan oleh manusia bukan orisinal dari Allah. Butuh dana wisata. Pemerintah Saudi mengeluarkan dana khusus untuk wisata supaya apa? Pengunjung haji sepi. Gak ono. Mana yang orisinil? Fihi ayatun bayinat makom Ibrahim. Wa man dakhalahu, siapa yang memasukinya aminan aman. Damai ketika orang haji. Tunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Sehingga kita terima kasih, tidak bisa putus jadi muslim. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Bukan asatirul awalin. Kalau asatirul awalin tidak laku. Kita tahu asatirul awalin itu dungo itu. Coba bedakan berdoa di dalam Islam dengan doa-doa upacara yang dipingin-pingin. Itu ya, doa dalam Islam itu justru rasional. Di mana rasionalitasnya? Saya mohon kepada Allah itu setelah usaha. Itu ya, ya Allah, ini kemampuan yang saya bisa lakukan. Tutuplah celah-celah saya di dalam kekurangan taat. Itu ya. Saya menjauhi larangan, tidak sehusuk saya menjalani larangan ya. Tanyakan kepada kita masing-masing. Menjalani perintah tidak sehusuk meninggalkan perintah kan?
Itu ya, apa ndak ngono kan? Lho ngono njaluk selamat nang Allah. Di dalam taat itu ada celah-celah kelemahan, maka ditutup dengan doa. Masa ndonga tok? Itu minta kepada Allah, jalannya jalan setan. Bisa selamat. Ya Allah, amankan negeri saya. Lu ajarannya tidak mengamankan batinmu. Itu ya, itu doa di dalam Al-Quran. Itu ya, hadirin, lalu dibekali. Itu ya, Allah jauh lebih tahu ya daya kegunaan yang saya minta, tapi tetap saya minta kepada Allah. Allah yang lebih tahu mana yang terbaik saat dan pemberian itu diberikan. Jenisnya apa? Allah lebih tahu. Tidak ada kecewa. Oh itu mukul ibadah ya. Jadi doa itu bukan asatirul awwalin. Ada pemahaman yang harus difahamkan dulu doa kepada Allah. Itu ya. Masya Allah. Jadi ini tuduhan-tuduhan saja tanpa fakta yang bisa dibuktikan bahwa Islam itu legenda. Ya. Sanasimu, maka kami akan beri tanda alal khurtum pada belalai. Belalai kan sebetulnya binatang kan? Itu ya, dipermalukan. Orang yang menentang Islam pasti dipermalukan. Itu ya, dulu pada zaman Rasulullah SAW ada seorang ilmuwan ahli fikir. Itu ya, dia lurus perilakunya. Ya, saya tidak akan pernah menyalahkan Muhammad. Kalau benar saya malu. Itu ya. Seperti halnya saya tidak pernah membenarkan. Itu berarti apa? Pada zaman itu ada orang semacam itu. Makanya kalau ada orang alim membela sesuatu yang batil, itu bohong terhadap dirinya. Bohong terhadap dirinya. Jadi menyuarakan itu ya, yang dalam rasionalitas akalnya, benaknya itu salah. Tersiksa apa enggak? Tersiksa. Kenapa? Dia mengambil jalan siksaan. Mungkin karena dikasih mobil mewah. Kan ono kayak mobil mewah membenarkan yang salah. Dikasih fasilitas jabatan, dikirim rekeningnya berapa miliar itu. Lalu ininya berbeda dengan batin dan akal sehatnya. Pertanyaannya gini, apakah bukan siksaan itu? Kalau legenda tidak tersiksa dia. Tidak tersiksa ngomong legenda. Cerita yang dibesar-besarkan dan dianggap sebuah kebenaran. Tapi ini bukan anggapan Quran ini. Bukan anggapan, pasti dipermalukan kan ya. Hadirin rahimakumullah, inna sesungguhnya kami ini balaunahum, ya kami uji ya, kama seperti halnya balauna, kami coba ashabal jannati, pemilik kebun ya. Hadirin, kita ini kan berharap hasil-hasil dari yang kita tanam kan, itu ya. Maka ada standar menanam ya, kamu harus menanam kebenaran Islam. Salah yang disalahkan Allah itu benar, makanya ojo dilakoni. Iya ya, benar yang dibenarkan Allah itu memang benar, maka lakoni. Dua ini dijamin selamat dunia akhirat. Itu ya. Ini tidak berubah. Larangan yang dibikin manusia berubah. Seperti halnya perintah yang dibikin manusia itu berubah. Masa kita mengikuti perubahan? Dunia itu gitu. Ada larangan yang tidak akan pernah berubah statusnya, bahwa itu memang benar-benar salah. Ada perintah yang itu memang benar-benar benar. Seiring apa? Muncul tenggelamnya orang yang membuat standarisasi yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kenapa disebut kebun? Karena kita ini ada masa tanam, ada bibit yang ditanam, ada tanah yang harus benar. Itu ya. Itu namanya iman. Nah, sekarang gini, id aksamu, saat ya pemilik kebun itu bersumpah, seolah-olah sudah memastikan, ya, layas rimunnaha, ya, layas rimunnaha, sungguh mereka akan memetiknya musbihin, di pagi hari, tanpa harus diketahui orang miskin. Itu ya. Jadi yang dikatakan Allah itu ya pasti menghasilkan. Masalahnya adalah jangan pernah kamu mencegah. Itu ya. Ada hak bagi orang yang membutuhkan. Ketika kamu menanam dengan sistem tanamnya Islam, itu berdampak kepada lingkungan. Itu ya. Kita jangan memastikan, yang Allah sendiri tidak memastikan. Itu ya.
larangan Allah itu dijamin kepastiannya. Apa? Resah kalau kamu jalani. Sehingga Nabi, apa sih dosa itu? Mahaka fi sadrika, apa yang menjadi ganjalan yang kau sangkal di dalam hatimu, dadamu ini. Wa karihta, dan kau tidak suka ayat toli alinas, manusia mengetahui kalau itu terbongkar. Itu ya, itu jaminan ajaran Islam. Itu ya, makanya Rasulullah itu berbicara gini ya, jubilatil qulub, hati itu dikasih watak, jadi punya watak dasar. Antuhsina alaman ahsana ilaihi, dia akan baik kepada siapa yang baik kepadanya. Wa antusia ilaman asa ilaihi, hati itu dikasih watak ya, dia akan buruk kepada orang yang memperlakukan dirinya dengan buruk. Tidak percaya, praktek nang bojomu, aja kayak belonjo, tapi nuntut ya, nuntut apa? Masak. Sehingga ada dalam masalah-masalah rumah, Islam itu masuk areal sana. Mana yang kewajiban cari nafkah, mana harus yang dinafkahi. Itu ya, maka disebut zauj. Zauj itu partner, itu gandengan. Kita butuh, berangkat butuhnya apa? Melihat kelebihannya saya atau melihat kekurangan saya. Saya ketemu pasangan hidup saya yakin di dalam diri saya ini ada kurang yang ditutup oleh pasangan saya. Loh, kalau melihat kelebihan saya, tidak ada ketemu saya, tidak perlu, saya sudah tidak butuh kok, kan itu kan. Makanya lita'arofu itu saling mengenal kekurangan kamu, kelebihan di luar kamu, baru gantung zaujun itu pasangan partner. Pertanyaannya, siapa sih ngajari ngene? Allah paling tahu yang kau butuhkan, Allah paling tahu apa yang tidak kau butuhkan, yang kau khawatirkan itu tahu. Maka jangan kita memastikan sementara Allah tidak memastikan itu. Larangan Allah itu pasti, seperti halnya perintah Allah itu pasti. Ya, wala yastasnun, mereka tidak menyisihkan. Untuk apa? Orang-orang miskin. Hadirin rahimakumullah, kita mencari nafkah untuk kita makan sendiri enggak? Ya, untuk kita sandang sendiri enggak? Untuk kita jadikan papan sendiri enggak? Ada orang-orang yang mesti kita penuhi kebutuhan mereka, dan mereka yakin nyerah kepada kita. Coba anak kita waktu bayi, sudah ucurnya sekolah dikasih racun diminum, Masya Allah, siapa yang gandeng sayang itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan mengikuti syariat Islam itu sudah menjamin hak-hak hidup saya dan lingkungan saya, kita dan lingkungan kita. Itu ya, tidak usah dipakai rekayasa. Fatofa alaiha ta'ifun, maka mengepung pada kebun tadi ta'ifun, apa bencana, mirrobbika, dari pengaturmu, wahum naimun, sedangkan mereka dalam kondisi tidur. Nah, ternyata tidur lengah kan. Apakah kita merasa aman bisa tidur malam nyenyak sementara jalan hidup kita bukan Islam? Bisa nyenyak lah. Tuh, ini kan butuh pemahaman. Bagaimana kamu merasa aman ya sementara jalan hidup yang kau pakai tidak pernah memberikan jaminan aman? Buktinya apa? Si antri beras. Sawah Indonesia berapa hektar? Yuk antri beras. Ayo Pak, jenengan itu pada pandemi si ono centelan itu iso beri ibu-ibu keliling bikin centelan ya. Masya Allah, tidak perlu jaminan, Allah melaksanakan Islam sudah dijamin. Cuma sayangnya kita ini tidak dibekali, sehingga apa? Alam pikir kita ini sudah dijajah, lebih percaya jaminan sesama kita, itu ya. Tapi yang menciptakan selama ini semesta Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk Allah bukannya di langit, tapi di bumi, semuanya itu butuh kehidupan, dan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa intinya? Itu ya. Jangan pernah kita merasa aman. Caranya gimana? Hak-hak fakir miskin harus kita berikan, dan itu tidak mungkin kecuali mengikuti standar hidup Islam. Itu ya. Sudah saya. Semoga kita diberi oleh Allah kesempatan ketemu Ramadan, selama Ramadan kajiannya diliburkan. Ya. Ya. Semoga diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan fisik, kekuatan ruh jiwa kita
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Ramadan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma rzuqna ya razzaq rizqan halalan thayyiban wasi'an yuqarribuna ila hubbika ya rahman ya rahim irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.